Pada 10 Agustus 1867, jalur ini resmi beroperasi untuk melayani publik. Setelah sampai ke stasiun Tanggung, pembangunan berikutnya hingga ke Kedung Jati. Dari Kedung Jati lalu dibuat jalur ke Solo dan kemudian ke Yogyakarta. Nah, kemudian dari Solo ke Jogja, itu kalau tidak salah 1872 sampai di Lempuyangan. Gitu ya. Oh, gitu. Bukan Tugu ya? Bukan Tugu. Nah, Tugu nanti itu baru berapa tahun kemudian. Pembangunan jalur kereta api rintisan Nederlands-Indische Spoorwegenmaatschappij jadi tolak ukur keberhasilan sekaligus standar baru sarana transportasi di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk perusahaan kereta api milik negara Staatspoorwegen Nederlands-Indie dengan kantor pusat di Bandung. Staatspoorwegen atau SS ini didirikan dan sekaligus dikepalai oleh David Maarschalk pada 6 April 1875. Pemerintah Hindia Belanda menugaskan SS membangun jalur-jalur baru di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Baik dibangun sendiri maupun mengakuisisi beberapa perusahaan yang swasta yang telah membangun jalur kereta api. Sampai tahun 1928, hampir 3.000 km jalur kereta diproduksi di sepanjang Jawa bagian barat dan timur, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung, serta beberapa wilayah di Sulawesi. Pembangunan besar-besaran jalur kereta api ini dimodali dan ditujukan sesuai kebutuhan perkebunan pemerintah Belanda, utamanya dari sektor gula. Kereta api di bumi Nusantara, pertama-tama dan yang paling utama memang menjadi mesin uang yang luar biasa untuk keuntungan pemerintah kolonial dan pemodal Eropa. Namun demikian, perubahan lanskap wilayah dan ekonomi atas kehadiran kereta api sedikit banyak juga menjangkau kehidupan masyarakat pribumi. Master Pasar atau Pasar Master yang kini dikenal sebagai Pasar Jatinegara adalah satu contoh geliat ekonomi yang hadir karena hadirnya stasiun Jatinegara. Ini merupakan suatu perubahan yang luar biasa dalam transportasi angkutan yang itu. Seperti masalah. Ya, masalah. Dan itu menjadi sebuah, kalau saya menganggap itu berperan sebagai transformasi sosial, ekonomi pasar dan sebagainya, karena dengan dibangun jaringan kereta api sekaligus itu terbentuk nodal-nodal hubungan-hubungan antar desa, antar wilayah gitu ya. Dan roda perekonomian juga itu akan terbentuk ya. Itu saya melihat itu sangat penting gitu pada abad itu. Bagi daerah Jawa lah, itu berarti sebuah encounter, perjumpaan baru ya. Ada ini teknologi baru transportasi yang tepat itu dengan transportasi yang sebelumnya dengan gerobak ya, dengan kereta, dengan jalan ya, dengan naik kuda itu berarti merubah mindset orang untuk berdagang dan sebagainya menggunakan kereta api jalan jangka pendek, jalan jerak gitu. Jadi ini lalu nanti memang saya memandang itu menimbulkan sebuah efek mobilitas perdagangan lokal itu meningkat. Dengan kereta api seperti di Kedung Jati itu kan dia dari Tanggung, Kedung Jati ke Ambarawa, ini kan ada perlintasan situ. Itu kan perdagangan komoditas daerah itu bisa diangkut dengan kereta api dan ini menimbulkan entrepreneur baru ya.